Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di PPRCT Sport Bike Academy. Kali ini saya akan membahas tentang instruksi kerja penyusunan portofolio bidang olahraga tahun 2021. Jadi untuk tahun 2021 itu portofolionya itu sama dengan tahun 2020. Berdasarkan pengalaman saya akan membahas tentang portofolio di tahun ini. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang portofolio bidang olahraga berisikan A. Data kesehatan peserta, B. Data keterampilan motorik, C. Data isian dan bukti raihan prestasi, D. Refleksi atas prestasi terbaik, E. Pernyataan keaslian, dan F. 1 rekaman video. Jadi portofolio olahraga itu ada dua, yaitu PPT sama video. Jadi teman-teman nanti ketika membuat portofolio itu ada dua. Yang satu itu PPT atau PowerPoint, yang kedua itu video. Jadi nanti untuk portofolionya sudah disediakan borang-borang di laman LTMPT-nya. Jadi teman-teman bisa langsung mengunduhnya di websitenya LTMPT. Jadi nanti di borang tersebut ada data-data ya, seperti di poin A data kesehatan, terus B data isian dan bukti raihan prestasi, dan C hasil tes keterampilan motorik. Langsung saja. Jadi untuk yang poin A, data kesehatan peserta. Jadi di sini banyak dari poin 1 sampai 5 itu ada identitas, kondisi fisik, terus ketiga kesehatan mata dan telinga dan lain-lain. Jadi untuk data kesehatan peserta itu cukup teman-teman itu mengunduh borangnya di LTMPT, kemudian borang itu diserahkan ke puskesmas. Jadi teman-teman bisa cek kesehatan di rumah sakit ya, di rumah sakit atau pusat kesehatan lainnya. Jadi yang mengisi kondisi fisik dan kesehatan, riwayat penyakit dan lain-lain itu tenaga medis. Jadi tidak boleh teman-teman yang isi. Jadi yang mengisi itu tenaga medis dan nantinya ditandatangani oleh tenaga medis yang bersangkutan tersebut. Terus poin B. Jadi data isian dan bukti raihan prestasi terbaik. Jadi di poin B itu intinya itu piagam kejuaraan yang sudah diverifikasi oleh KONI atau pengurus cabur, seperti itu. Terus lanjut saja ya ke bagian yang C. Jadi C itu berupa hasil tes keterampilan motorik. Jadi di keterampilan motorik itu ada berapa item ya, nanti saya lihat. Oh ya, 4 item. Jadi untuk tes keterampilan motorik itu terdapat 4 item. Yang pertama itu lempar tangkap bola. Terus kemudian yang dua tes lari kelincahan. Yang ketiga itu lompat tegak. Terus kemudian yang keempat tes daya tahan atau endurance lari 1600 meter. Jadi intinya dari hasil tes keterampilan motor itu nanti dimasukkan ke dalam borang. Kemudian borang tersebut dimasukkan ke dalam PowerPoint. Jadi untuk keterampilan motorik ini bisa dikoordinasikan kepada guru PJOK kalian. Jadi teman-teman bisa melakukan tes ini didampingi dengan guru PJOK kalian di sekolah masing-masing, seperti itu ya. Jadi untuk tes keterampilan motor ini kalau bingung bisa dilihat ya ketentuannya di LTMPT. Nanti
teman-teman bisa membacanya atau mempelajari lebih lanjut tentang tes keterampilan motorik ini. Terus kemudian ini tadi PPT-nya. Terus kemudian bagian bawah ini berupa cuplikan video. Jadi untuk ketentuan video itu yang harus diperhatikan adalah yang pertama, perkenalan diri. Jadinya untuk awal video teman-teman itu harus memperkenalkan diri. Maksimal itu 60 detik. Jadi jangan terlalu lama maksudnya. Jadi cukup ya paling 40 menit atau 30 menit cukup. Terus kemudian cuplikan tes keterampilan motorik. Jadi ini cuplikannya berupa yang tadi ya, ada 1 lempar tangkap bola, terus kemudian 2 tes kelincahan, terus ketiga vertical jump, dan yang keempat itu lari 1600 meter. Kemudian yang ketiga itu penampilan salah satu cabang olahraga. Jadi intinya jika teman-teman atlet sepak bola, berarti teman-teman mempraktekkan cabang olahraga sepak bola. Terus kalau teman-teman atlet, misalnya atlet voli, basket, ya begitu, mempraktekkan voli ataupun basket. Terus ini bagian sini ada contoh isian PPT. Jadi nanti teman-teman bisa mendownloadnya ya. Ini jadi PPT-nya, dan di sini ada borang. Jadi PPT terus kemudian ada borang. Borangnya di download di LTMPT, dan PPT-nya juga di download di LTMPT. Ya, sekian dari saya. Itu tadi instruksi kerja penyusunan portofolio bidang olahraga tahun 2021. Jika teman-teman ada yang bertanya atau masih bingung, bisa lempar pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.